Bosan ah. Ucap Vira ngungkapin kejenuhannya sambil rebahan di atas sofa. Mungkin ia jenuh di rumah terus, karena ayah kerja terus, dan kayaknya jarang banget ada waktu liburnya. Aku yang tidak sengaja lewat di dekatnya, mendengar keluhan Vira itu. Vira itu istri sambungnya ayah, alias ibu tiriku. Mendengar keluhan itu aku langsung merespon, ngambil inisiatif mengajak ibu tiriku itu untuk keluar. Kalau jenuh di rumah, apakah ibu mau aku ajak jalan-jalan? Aku menawari. Mendengar ajakanku, ia langsung membelalakan mata, terkejut dan kayak gak percaya gitu, karena aku bisa sampai membaca pikirannya, kalau hari ini ia memang ingin keluar dan jalan-jalan sekedar refreshing. Sungguh laki-laki yang peka, mungkin begitu batin ibu. Vira pun langsung menoleh kemudian bangkit duduk dari posisinya. Memandangku dengan senyum kecil terpatri. Iya, ibu bosan aja, hari libur ayahmu tetap kerja, aku cuma di rumah nggak ada kegiatan. Ungkapnya, ke pantai mau, kataku menawari lagi. Oh iya, Vira adalah ibu tiriku yang dinikahi ayah 10 tahun yang lalu. Ketika itu usiaku baru 13 tahun masih SD ingatku. Aku harus ditinggal ibu karena kecelakaan telah merenggut nyawanya. Ketika itu, ayah masih berumur sekitar 38 tahun, masih masa kemasan sebagai seorang laki-laki pebisnis yang tangguh. Mungkin, ayah merasa kesepian, atau merasa kasihan kepadaku, sehingga setahun setelah kematian ibu, ayah memutuskan menikah lagi dengan Yanda muda yang usianya masih 24 tahunan. Sekarang usiaku sudah 23 tahun, dan baru saja diwisuda dari perguruan tinggi. Mendengar tawaranku, entah mengapa Vira malah ingin, dan sepertinya asyik. Vira mengangguk tanda mengiyakan. Melihat respon Vira, aku tersenyum bahagia. Ya udah ibu siap-siap dulu ya. Kata ibu sambil bangkit dari sofa. Dengan secepat kilat Vira bergegas ke kamarnya untuk ganti pakaian, demikian juga aku. Seolah kami hendak pergi untuk berkencan. Tidak membutuhkan waktu lama, kami berangkat menggunakan motor sport milikku. Vira yang memintanya, karena tiba-tiba saja ia ingin merasakan sensasi dibonceng anak tirinya. Kami yang berstatus ibu dan anak telah sampai pada lokasi tujuan. Kami berjalan beriringan mengelilingi kawasan pantai yang sangat indah. Beberapa pasang mata melihat sekilas, berpikir kalau kami adalah sepasang kekasih. Bagaimana tidak, jika di sekolah Vira sering mengenakan baju dinas, batik dan celana sayur, sementara untuk di luar atau jalan-jalan setelan yang Vira pakai mencerminkan style anak muda yang sesuai dengan usianya. Mengenakan celana jeans panjang berwarna hitam dan jaket ice blue jeans beserta kaos putih, tampak serasi denganku yang memakai jaket pula. Wahana demi wahana di tepi pantai telah kami lewati, hingga sampailah pada wahana yang membuat jantung berdegup kesetanan. Vira yang punya fobia kecoa dan petir rupanya dengan hal yang satu ini nyalinya lumayan besar, berulang kali ia mengajakku untuk mencoba wahana tersebut. Van, namaku Rifan, kita coba naik itu yuk, ajak Vira antusias sambil menunjuk wahana permainan bernama roller coaster itu. Melihatnya saja sudah membuat aku bergidik ngeri dan menelan air liur. Aku tidak suka wahana yang memacu adrenalin. Ekspresiku yang menyiratkan keraguan dan ketakutan, menjadi perhatian ibu tiriku sedari tadi. Mencoba memahami, akhirnya Vira memutuskan untuk menaiki wahana sendirian saja. Ya udah gak apa-apa kalau kamu takut, ucap Vira dengan senyumnya. Mendengar hal itu aku merasa diremehkan, takut dicap kurang gentleman. Di depan wanita tersayang harusnya tampak kuat, bukan cemen seperti ini, gengsilah, kata hatiku menggerutu. Ih enggak kok, yuk naik. Ujarku sok pemberani. Beneran nih? Tanya Vira meyakinkannya. Aku mengangguk tak yakin karena aku memang diselimuti rasa minder dan ketakutan.
Mungkin disebabkan rasa cinta yang besar terhadap Vira, aku memberanikan diri menerima ajakan Vira menaiki wahana tersebut, meski rasa takut menyelimuti perasaanku. Selama menaiki roller coaster, tak henti-hentinya jantungku berdegup heboh. Tubuh gemetaran, berulang kali aku menutup mata agar tidak sampai melihat pemandangan di depan yang melaju kencang. Sadar dengan keadaanku yang memprihatinkan, Vira yang duduk di sebelahku mencoba menenangkan. Ia menggenggam lembut tanganku. Ada rasa kasihan, tapi lucu juga lihat ekspresi sang anak tiri. Berulang kali ia menahan tawa. Mau naik apa lagi? Tanya Vira kemudian. Aku sejenak berpikir. Yang ringan-ringan aja ya Bu, jawabku dengan puppy eyes yang membuat Vira semakin gemas. Kalau naik biang lala gimana? Kalau biang lala sih it's okay. Menurutku, wahana tersebut tidak terlalu mengguncang jantung, dan tidak semenyeramkan yang tadi. Setuju, aku mengangguk mengiyakan. Sebelum lanjut, kami rehat sejenak guna mengisi energi kembali untuk bersenang-senang. Duduk berdua di bangku taman area bermain, Vira memandangku lekat. Aku terlihat kelelahan dan berkeringat, kemudian merogoh sapu tangan di kantong jeans, lalu tangan kanan Vira terulur menyeka keringat di dahiku. Sempat tegang akibat perlakuan Vira yang mendadak. Degupan jantung kembali hadir kala Vira mendekatkan wajahnya hingga mengikis jarak di antara kami. Aku memerhatikan intens wajah cantik sang ibu tiri. Sorot matanya tiba-tiba tertuju pada lampu tamannya yang kokoh bergelayut kencang, hingga bikin tenggorokanku enjavi kering. BBR bergincu merah muda itu tampak seksi di indera penglihatanku. Ingin rasanya aku mencoba mengecup, tapi apalah daya. Pun dengan ibu tiriku. Semakin dekat, semakin terasa debaran aneh di hatiku. Tapi terlihat juga, ia tampak bersusah payah mengontrol detak jantung yang kian menggila. Mungkin dalam hatinya tengah meracau, bisa-bisanya dirinya jatuh cinta pada lelaki muda yang merupakan anak dari suaminya. Sadar tengah diperlakukan manis, mataku terbelalak. Antara rasa takut dan bahagia tengah melanda. Hati yang berbunga, jiwa yang bersorak girang manakala sang ibu tiri tercinta kini sedang memheluksku penuh kehangatan. Coba lihat Devan, bentar lagi sunset, pasti indah kalau melihatnya dari ketinggian seperti ini, kata Vira pelan. Aku tidak merespon perkataannya. Entah itu takdir atau kebetulan, tapi suasana tersebut mendadak berubah jadi romantis. Matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, pemandangan pantai yang indah serta gemerlapnya lampu-lampu keramba udang membuat kami terdiam dalam kedamaian. Cukup lama aku menyandar nyaman pada bahu ibu tiriku, dan sesekali BBR ibu menyentuh BBR-ku. Setelah menaiki wahana yang mendadak romantis, rona merah dan senyuman kecil terukir di wajah kami, tak ubahnya dua sejoli yang dilanda kasmaran. Setelah memuaskan diri di pantai, kami memutuskan untuk pulang. Berjalan beriringan menuju parkiran yang agak jauh. Romantis banget aduh. Begitulah bisik-bisik pengunjung lainnya. Tanpa menggubris omongan orang, kami malah menikmati momen itu. Rifan, siapa wanita yang kamu sayang selain ibu kamu? Bisik Vira yang masih tetap betah menggelayut di pundakku. Aku terdiam, bingung mau jawab apa. Pahit dan miris manakala menyadari seseorang yang aku cinta tak bisa aku miliki. Aku juga tidak bisa memilikimu Rifan, kata Vira. Tetapi aku akan memberimu apapun yang kamu minta. Mana bisa kamu lakukan, kamu kan istri ayahku. Kataku sok mengingatkan. Siapa bisa ngalangin kalau dua hati udah sama-sama menghendaki. Bisa dilahir, tapi tak bisa di dalam hati. Itulah Yanak namanya benih. Benih itu akan terus hidup dan tumbuh, dia akan berkembang bersama waktu dan keadaan. Jelas ibu tiriku itu panjang lebar. Jujur, hatiku telah luluh, senyatanya aku telah jatuh cinta.
Tapi aku tak berani mengungkapkannya. Cinta itu bukan kata-kata, aku tahu kamu juga merasakan hal yang sama seperti dalam hatiku, iya kan? Kata Vira seolah tahu apa yang lagi bergolak di dalam hatiku. Kiranya kita perlu istirahat bareng sejenak di cottage itu. Biar hati kita tenang sebelum pulang. Mau kan? Tanya Vira. Aku gak jawab. Aku tahu ini cukup beresiko untukku. Tapi aku tak bisa menolak saat tangannya dengan cekatan menggandeng lenganku. Aku ikuti aja keman ia melangkah. Yah, akhirnya semua tertumpah. Benar kata Vira, tak akan ada yang bisa melarang cinta jika keduanya sudah dimabuk asmara. Dan ini kali aku dapati bukti, kalau Vira, ibu tiriku itu sangat ngarep akan siraman penghangat kalbu, mendulang rasa bersama, menikmati keindahan, walau akhirnya kami sama-sama letih dan kelelahan. Setelahnya, aku melihat ada semangat yang terpancar dari raut wajah Vira, matanya berbinar, senyumnya mengembang, pertanda telah ia dapati semua keinginan. Ini adalah AIB, bagaimana kalau sampai ayah tahu? Kataku tiba-tiba, semua tergantung kita. Kalau kita pandai nyimpan res, juga harus bisa sedikit main drama, maka kita akan menjalani dengan tenang, aman dan damai. Begitu Vira meyakinkanku. Benar juga nih apa kata Vira, setahun sudah berlalu masih belum ada tanda-tanda akan berhenti, juga tak ada riak, apalagi badai. Tapi satu hal yang bikin aneh, Vira hamil, di usia 40 tahun, sementara ayah 50 tahun. Tapi mereka dengan semangat menerima kehadiran rezeki ini. Ayah tambah percaya diri, bahkan memberitahuku, kalau sebentar lagi aku akan punya adik. Vira yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum dan melirik ke arahku. Jujur aku sempat bingung, bagaimana kelak kalau baby itu lahir. Aku harus manggil apa, anak atau adikkah? Sekian dan terima kasih.